Saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dilatar belakangi pada masa itu di Korintus. Di situ ada perpecahan dalam jemaat, ada ketidaknormalan, kebobrokan moral, ada perkara hukum, ada persembahan berhala, ada perzinahan, ada pencemaran. Artinya jemaat Korintus waktu itu banyak sekali mengalami tantangan. Banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat pada masa itu. Maka dituliskan oleh Paulus ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Baiklah adik-adik saya mencoba menyampaikannya dengan beberapa pendekatan maupun kesaksian. Saya dalam hari Kamis sampai Jumat, saya mendapat 2 kali sesuatu yang menarik dikasih Tuhan. Yang pertama seperti ini. Saya kemarin ke Dolo Sanggul hari Kamis. Waktu itu kebetulan menantu saya internship di Dolo Sanggul selama 9 bulan. Saya antarlah waktu itu di bulan 2 tahun ini. Saya bawa barang pakai pickup, saya naik mobil. Waktu itu supaya naik pickup ini kalau barang tidak dibawa supaya tidak kena hujan, basah, kena hujan tapi nggak basah, maka pakai terpal. Saya bawa ke Dolo Sanggul, saya tinggalkan terpal itu, saya letakkan di situ. Tapi dalam benak saya, waktu saya mau jemputnya, 9 bulan berikutnya saya menjemput. Dalam benak saya berdoa dalam hati saya, ya Tuhan kalaulah boleh masih di situ terpal itu. Ya, kalau boleh disitulah terpal itu. Saya pergi ke sana. Ternyata pas mau naikkan barang lagi ke pickup, ternyata menantu saya disimpannya rupanya terpal itu di plastikinya. Wah, ini penantu yang bijak. Artinya dalam hati saya berdoa, kan berdoa juga itu kalau nggak boleh ya terpal itu masih di situ disimpan, disimpan. Terus datang pickupnya, supir pickupnya waktu berangkat, pickup itu 1.100.000, ongkosnya membawa barang dari Dolo Sanggul ke Medan. Tapi waktu mau berangkat, saya bilang sama supir, kalau nggak boleh, hati-hati, kami pimpin dengan doa dulu supirnya, kebaktian singkat sama supir, marga si tanggap. Terus saya kasih 1.100.000, uangnya saya lengkapi dulu. Nanti saya kasih dulu 600, nanti di rumah sampai 500. Di dalam perjalanan pulang, kalau boleh jumpa di Medan karena menurunkan barang sepeda motor, tapi
dalam benak saya kasihan dengan supir, tapi sebelum berangkat saya kasih lengkap uang, saya tambahi 50.000. Biar kau senang dan bahagia membawa barang ini. Tapi di tengah jalan saya pikir, karena malam sampainya, kalaulah boleh pickup ini belum sampai karena kami masih jalan lagi. Kalaulah boleh, istri saya kasih makan supir itu. Karena supir kan kasihan juga. Betul, ada kontak, gak tahu kontak batin dalam doa saya lah gitu. Kalaulah boleh, istri saya kasih makan. Saya sampai ke rumah jam 9 malam, tengah 10, berangkat jam 12 dari Rosanggul, sampai tengah 10 udah berapa jam itu. Sampai di jalan, betul, dikasih istri saya makan. Saya pikir-pikir, 2 kali saya hanya berdoa dalam hati lah, kalaulah boleh istri kasih makan. Yang saya dapat, enak kali kita punya Tuhan itu. Karena ada banyak ayat, tapi karena di mahasiswa fisika yang sebelum-sebelumnya sudah saya kasih. Karena firman itu ada di hati kita, ada di mulut kita, ada ayatnya. Tidak ada adik-adikku di sini yang lebih enak. Saya sudah pelajari lah, tapi nggak mendalam. Saya juga termasuk salah seorang yang sintua, sekalipun orang tidak suka, tapi saya suka mulai masa muda. Saya suka mempelajari studi perbandingan agama. Makanya waktu 20-40 tahun yang lalu, Yusuf Roni, Amran Amri, saya ikuti itu tulisannya. Bagaimana perbandingan-perbandingan itu. Sampai detik ini, saya tetap ikuti itu. Baru-baru ini terakhir, Dr. Habib Sari Sakur, dia mengatakan bahwa ternyata di kitab suci Al-Quran itu tidak ada mengatakan 5 kali sembahyang. Itu ramai sekarang di YouTube, ribu orang, para teman-teman muslim rentang. Tapi memang nggak bisa dibuktikan. Memang Tuhan yang ada cuma 3 kali. Ya orang itu. Maksud saya memberitahu, saya mempelajari itu tetap. Bahkan dia mengatakan, ketika masuk ke Mekah, masuk ke yang hitam itu, di situ ada kelihatannya gambar Tuhan Yesus bersama Maria menggendong. Wah, kami tengok di itu. Terakhir dikatakan Syakur itu, Islam itu sebetulnya, ya Islam, pembicara terkenal. Sekarang lebih banyak lawan. Sekarang bilang itu, Islam itu adalah sekte Nasrani. Adik-adikku di sini yang Bapak titipkan, banyak, kalau di Korintus banyak tantangan-tantangan. Itu yang Bapak katakan tadi, problema-problema. Maka dikirimkanlah ayat ini, dituliskan oleh Korintus, supaya, karena saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, karena banyak tantangan, banyak yang mengganggu iman mereka. Ingat, bukan pada zaman itu aja, zaman kita saat ini. Orang mengatakan Alkitab itu palsu. Semua orang Kristen itu masuk neraka. Dengan alasan mempertuhankan manusia. Itu tantangan kita. Maka balik sama mahasiswa, kalau kalian sudah dapat ini, sampaikan kalian kepada mahasiswa yang lain. Paling tidak berbisi-bisi. Tidak benar Alkitab itu palsu. Kalau palsu, mana aslinya? Tidak bisa ditunjukkan. Tapi hati-hati, kalau iman tanggung-tanggung bisa kau dibuat, ditunjukkan ayat-ayat Alkitab yang dianggapnya keliru.
Salah. Jangan mau. Pegang iman yang kau pelajari dari orang tuamu. Jangan diumpan kau gara-gara kalau perempuan sama laki-laki yang tampan dan ganteng, gagah perkasa, punya pekerjaan, masa depan yang cemerlang, anak tunggal, mertua mau meninggal. Kalau laki-laki diumpan sama gadis yang cantik, putri tunggal, orang kaya, punya masa depan yang cemerlang, calon mertua mau meninggal. Jangan kau korbankan. Ini goda-godaan yang membuat iman kita goyah. Makanya pernah bahkan dikatakan, buktikan di mana Alkitab itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kenapa saya mau mempelajari ini? Karena saya diangkat menjadi penasehat di KBKF. Maka saya harus punya tanggung jawab mengikuti iman kalian. Maka di kebaktian fisika itu di jalan sharing sudah saya sampaikan ayatnya. Ada yang menyimpan itu dalam bentuk selembar kertas. Saya kasih bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada ayatnya. Saya sampaikan itu. Siapa yang pernah ikut di antara kelas di sini ada? Udah ganti orang ya? Gak ada yang ingat, masih ingat? Ada selembar kertas. Sayang, maunya materi-materi itu kalian simpan, diturunkan ke adik-adiknya. Sangat jelas di situ ada hampir 6 ayat yang saya tunjukkan. Yesus adalah Tuhan. Karena ada orang yang mengatakan masuk neraka lah orang yang percaya kepada Yesus. Di mana tunjukkan Yesus itu Tuhan? Di mana ayat mengatakan sembahlah aku? Kalau katakan Yesus sembahlah aku memang tidak ada. Sembah Allah ada. Tapi kan makna Tritunggal. Bahkan sekarang tentang Yesus itu diganggu lagi. Ingat, ini kasus yang dulu zaman Korintus kurang lebih 1000 hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, saya katakan hampir 2000 tahun yang lalu. Karena surat Korintus ini sudah kedatangan Yesus. Jadi gak berani saya katakan sebelum Masehi, tidak. Bagaimana tantangan jemaat waktu itu di situ? Tantangan kita saat ini yang seperti ini Bapak sampaikan. Tentang iman kita. Ada lagi yang mengejek, termasuk HRS. Kapan Yesus lahir? Kalau Yesus lahir, siapa bidannya? Pernah dengar itu? Ramai berita di YouTube. Jadi kebetulan saya diizinkan Tuhan mengikuti itu terus. Kalau kau tengok sekarang itu ada itu dekat di YouTube itu yang Bapak katakan. Ini Bapak sampaikan di sini hanya untuk mempersiapkan kalian supaya jangan dikelirukan orang lain. Saya nggak menyalahkan orang lain. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Agama sebelah nggak mau. Yang saya sampaikan adalah untuk membentengi kalian supaya kalian jangan mudah-mudah ditokok-tokoi, dipelintirkan ayat Alkitab itu. Dicari ayat-ayat untuk melemahkan keyakinan kita, tantangan iman kita. Jangan mau. Nah, itulah kalau orang fisika. Kalau orang fisika sekali terjun dia nggak mau main-main. Itu ketanaman sama kalian. Kalian mahasiswa jurusan fisika, ada yang sudah tamat. Jadi orang Kristen jangan sikit-sikit. Kenapa? Saya kasih tantangan kepada kalian. Kenapa? Karena fisika salah satu disiplin ilmu yang tersulit di dunia.
Sampai detik ini belum ada ku tahu yang lebih sulit daripada fisika. Salah satu ilmu yang tersulit di fisika di dunia. Kalau ilmu yang tersulit di dunia sudah kau pelajari, kau lulus, mengapa nggak kau baca Alkitab yang nggak pakai rumus-rumus? Nggak ada persamaan hukum Newton di sini, bidang miring, nggak ada, gerak parabola. Artinya membaca Alkitab nggak perlu apa-apa, nggak ada perlu persiapan, nggak harus lulus dulu kalkulus 1, kalkulus 2, Bismat 1, Bismat 2, nah. Kalau nggak kau baca udah salah kau. Ilmu yang sulit bisa kau pelajari, kau baca. Kenapa kita nggak kau baca? Ini saya nyampaikan dia diizinkan Tuhan. Saya takut nanti jadi jangan membesarkan diri saya, nggak mau. Kebetulan saya diizinkan Tuhan. Kurasa masa kecil saya, kurasa nggak ada semiskin lebih daripada saya kalian ini. Kenapa begitu? Karena bapak anak ketiga dari 8 bersaudara. Kelas 3 SD ayah saya meninggal. Bayangkan kelas 3 ayah saya meninggal 8 bersaudara. Ibu saya hanya karyawan kebun. Karena miskinnya, saya nggak tahu apa mau saya bilang lagi. Sampai-sampai saya nggak punya Alkitab sampai masa SMA. Maka kalau ada pelajaran agama di sekolah, Alkitab Sintua Utahayan lah tetangga saya, Sintua kami, itulah yang ku pinjam bawa ke sekolah. Karena nggak bisa beli Alkitab. Karena itulah, karena miskinnya, maka waktu saya kuliah, saya tinggal di rumah bapak udah saya sudah meninggal, adik ayah kandung saya di Helvetia. Dia Sintua. Saya nggak tahu kemana mengungkapkan kesedihan kemiskinan itu. Tapi saya dipakai Tuhan, saya baca Alkitab. Bapak suka baca Alkitab di rumah. Saya baca Alkitab itu. Terkadang-kadang sampai terkadang bapak udah saya mau melihat saya baca Alkitab itu, ditanya, kau nanti bibelon. Terlalu suka baca Alkitab, bibelon. Tapi saya nggak punya Alkitab. Kemudian saya dengan mahasiswa waktu itu GMKI, kami pergi retreat. Enak kali retreat rupanya di gedung NHKBP yang ada di Siborong-Borong. Siapa sih orang Siborong-Borong? Tahu gedung NHKBP ya? Itu. Saya nggak ada uang karena miskinnya, tapi tak kenapa saya ada kawan saya yang membantu ongkos, sehingga saya pergi ke sana. Di Jaiton itulah saya jumpa dengan pendeta Dr. A.A. Sitompul dari HKBP. Dia cerita sama saya. Waktu itu pas kayak gini lah, sharing-sharing begini, katanya dia sudah pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, tapi nggak tamat. Tapi katanya nggak pernah merasa tamat. Sejak itu saya berpikir, berarti Alkitab boleh dibaca. Boleh dibaca. Nah, setelah itu adik-adik saya di sini, pulang saya ke Medan, waktu di gedung Jaitun itu, saya pernah merasakan seperti tinggal di sorga. Kenapa seperti perasaan saya tinggal di sorga? Karena miskinnya. Jadi tiba-tiba di retreat itu, ya seperti kumpul-kumpul gini, dingin kali, dikasih makannya enak-enak, ada ikan teri, pakai daging, pakai telur. Orang di rumah saya perasaannya seperti surga, enak kali, sukacita kali. Pulang dari gedung Jaitun itu baru saya sadar, saya masih tinggal di dunia. Baru saya mengikutilah kebaktian. Kami dulu ada kebaktian seunimen itu.
Ada saya duduk pas ikut kebaktian, tapi saya berdoa pas ulang tahun saya. Bapak dulu masa muda, kebetulan kan ulang tahun Bapak tanggal 11 bulan 5 tahun 61. Bapak umur 60. Jadi kalau tanggal 11 di tanggal bulan 5 tanggal 10 mulai pagi saya ingat-ingat Tuhan itu. Sampai nanti malamnya jam 12 teng lewat 01 detik saya di situ baca firman dan berdoa. Itu udah kebiasaan saya masa muda. Saya tanya kalian, siapa yang melakukan itu? Halo, siapa yang menghargai hari ulang tahunnya dengan datang ke Tuhan? Saya tanggal 11 ulang tahun, mulai jam tanggal 10, mulai pagi, sampai tanggal 10 jam 12 lewat 01, itu saya ingat-ingat Tuhan. Kadang saya bekerja, tapi terkadang saya menyanyi lagu kesukaan saya, itulah. Sampai sekarang itu lagu favorit saya, Tiap Langkahku. Coba, ada keyboard gak ada ya? Nanti kalian pimpin dulu, siapa pimpin lagu dulu, lagu kesayangan Bapak itu. Ada gitar, silakan. Tiap Langkahku dulu. Bapak siapkan dulu, nanti saya kampaikan nanti. Tiap langkahku. Karena miskinnya saya rasakan gak seberat sekali lah saya. Sampai karena miskinnya Bapak ini sengaja mengucapkan saya dalam bentuk, karena tidak dalam bentuk khotbah. Kalau khotbah tentu saya berdiri, tapi biarlah dalam bentuk firman Tuhan penyampaiannya. Karena miskinnya itu kayak kos pun diusir-usir karena nggak bisa bayar. Sekarang uang kosnya udah kami alami. Saya tahun 1982 harus pulang dari Medan karena kena mah akut itu kita mau muntah tapi nggak ada keluar, hanya keluar cairan sedikit karena sering lapar waktu kuliah. Kan kuliah dulu tatap muka itu mau pagi sampai sore. Terkadang karena nggak ada uang jajan, air dari keran itu saya minum, mengganjal perut. Tapi terpujilah Tuhan, mulai semester 3 saya mulailah ngasih privat les. Sangat luar biasa Tuhan itu. Baru di semester 7 saya dapat beasiswa, dan zaman kami ada dikasih waktu itu mahasiswa KMI, dikasih namanya pinjaman kredit mahasiswa Indonesia namanya KMI. Boleh minjam 750.000 waktu itu. Kalau dirupiahkan sekarang pinjam 5 juta. Jadi banyak dosen-dosen mahasiswa. Dulu kami ada jalur 3 kuliah. Jalur kuliah, misal tugas akhir, mau menyelesaikan jalur kuliah, jalur makalah, baru jalur skripsi. Zaman sekarang nggak ada lagi itu, semua jalur skripsi. Saya waktu itu kalau skripsi kan paling tidak ada uang penelitian ini. Untunglah ada KMI itu. Maka saya menikah sama istri, dipotongilah 10.000 tiap bulan selama saya lupa 15 tahun. Baiklah. Ketika saya menghadiri kebaktian mahasiswa, ini Bapak sampaikan ke sini supaya kalian nanti paling tidak, perjalanan hidup bersama Yesus enak sekali. Sekalipun banyak tantangan masalah. Inilah Bapak cetakan kesaksian. Kemudian karena saya nggak punya kitab tapi punya kerinduan baca kitab. Barulah pas setelah saya menghadiri kebaktian mahasiswa di gedung, waktu itu di Jalan Merbau, saya duduk di samping. Tapi pas waktu ulang tahun itu tadi, terus saya tertidur, terus saya mimpi ada seorang pemuda yang saya ceritakan tadi baca kitab kan, pas jam 10 lewat jam 12 malam ya, lewat 21 kan saya anggap tanggal 11. Saya awali seperti itu. Lalu saya tidur bermimpi ada seorang pemuda yang mukanya lembut, putih, memberi saya sebuah Alkitab. Saya terbangun, saya tengok nggak ada Alkitabnya. Baru beberapa hari berikutnya saya pergi kebaktian di gedung Serbaguna Unimed dulu, ikut dulu Merbau, di gelanggang mahasiswa namanya. Pas saya duduk ikuti kebaktian sama mahasiswa, tiba-tiba ada teman saya seorang perempuan laki-laki, namanya Edwin Lu, orang Malaysia. Dulu-dulunya Malaysia itu belajar ke Indonesia,
mau calon guru fisika, dia kuliah ke Unimed, ke Ikip Najulu, Sonari Unimed, Ikip Najulu. Datang dia, bilang, Togi, iya Pak, ya Edwin, punya kitab? Enggak punya. Mah kau Alkitab? Mau Lawin, naik ke rumah saya menciptakan. Inilah aku bilang, makasih ya Edwin kau kasih aku Alkitab. Jangan bilang terima kasih. Ini Alkitab baru 2 hari yang lalu aku beli. Dikasih sama saya. Makasih ya Edwin. Oh, jangan bilang terima kasih kepada saya. Bilang terima kasih pada Tuhan. Tambah-tambah dapur rumah saya naik. Terharu sekali saya. Sejak itulah Alkitab pertama yang saya baca. Berarti Alkitab bisa dibaca. Saya bacalah dari awal sampai akhir. Setelah saya baca itu saya tulis tanggalnya. Misalnya bab ini tanggal sekian jam sekian pagi. Saya baca. Tapi Tuhan bijak lebih pintar daripada saya. Saya tulis-tulis dari situ. Entah tahu entah di mana. Pandai kali Tuhan ini. Dibikinnya hilang Alkitab itu. Gak tahu saya. Rupanya Tuhan punya rencana supaya saya beli Alkitab lagi, saya baca lagi. Terakhir beberapa tahun yang lalu istri saya melelang Alkitab di gereja. Dikasih sama aku. Kok dikasih sama aku? Karena dikasih, ku baca lagi dari awal sampai akhir. Jadi dengan berkat Tuhan saya sekarang membaca ke-6. Jadi saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir mau ke-6 kali. Hanya perjanjian baru 3 kali. Berarti saya baca perjanjian baru udah berapa kali? Iya, itulah dia. Rupanya aku bisik-bisik, ku tanya pendeta guru Huria. Rata-rata rupanya belum pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Kalau saya dengan izinkan Tuhan, kemana-mana ini kedua sanggup ku bawa ini di tas biru ini. Karena bagi saya sekarang mau memperjuangkan melalui HKBP atau gereja supaya tetap ke gereja harus bawa Alkitab. Saya nggak setuju Alkitab itu kalian baca-baca dari HP. Di HP ini sudah ramun kalau orang Batak bilang. Semua ada, cerita-cerita porno, film porno semua ada. Berarti kalau kau buka firman Tuhan dari alat yang sama. Saya nggak mau. Kalau Alkitab nggak ada lagi baca Alkitab yang seperti ini, kelak lembaga Alkitab Indonesia akan tutup. Kalau tutup satu saat, satelit dirudal. Sekarang yang bisa merudal satelit itu Amerika, Rusia, Korea Selatan Utara, itu Inggris bisa. Ada beberapa negara. Itu kelemahannya. Memang ringan kemana-mana boleh. Sampai sekarang saya nggak mau baca Alkitab dari sini. Kalau saya dikatakan kuno ya nggak apa-apa lah, ku terima lah itu. Betul yang Bapak bilang itu. Di dalam ini semua campur, ya kan? Nah, ini nggak apa-apa. Kebanggaanku ini milikku, kok inilah hidupku. Ketika dalam kemiskinan itu Bapak berhadapan tantangan, saya datang ke Tuhan. Tadi pagi saya beribadah. Ada seorang ibu-ibu punya anak masih bayi. Bangun pagi ditengoknya anaknya sakit. Langsung dia telepon dokter.